Halo anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar ya. Berjumpa kembali dengan Ibu Melani. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 8, Praja Muda Karana. Subtema 1, Aku Anggota Pramuka. Pembelajaran yang kelima. Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kalian bisa lihat gambar yang ada di atas ya. Di situ ada gambar tongkat dan ada gambar bambu runcing. Anggota pramuka sering menggunakan tongkat dalam kegiatan. Tongkat sangat banyak manfaatnya. Tongkat dapat digunakan sebagai tempat memasang bendera regu. Tongkat juga dapat digunakan untuk membuat tiang bendera. Untuk mendirikan tenda juga menggunakan tongkat. Tongkat yang digunakan anggota pramuka terbuat dari bambu atau kayu dengan ujung tumpul. Dahulu, para pahlawan menggunakan tongkat sebagai senjata dalam peperangan. Para pahlawan menggunakan tongkat bambu dengan ujung lancip. Bambu dengan ujung lancip disebut bambu runcing. Ujung tongkat ada yang tumpul dan ada yang lancip. Dibuat sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada gambar di samping yang berwarna hijau itu yang disebut dengan bambu runcing. Bentuk sudut juga beragam. Ada sudut tumpul, sudut lancip, dan ada pula sudut siku-siku. Perhatikan penjelasan berikut untuk mengenal jenis-jenis sudut. Cobalah lakukan kegiatan berikut. 1. Siapkan kertas. Nah, anak-anak coba siapkan kertas ya. Yang kedua, lipatlah kertas menurut garis datar. Nah, seperti ini. Kalian lipat seperti ini. Lalu yang ketiga, lipatlah menurut garis tegak. Nah, kalian coba lipat seperti itu. Yang keempat, didapat pojok siku-siku. Nah, dari hasil lipatan tersebut, didapatlah pojok siku-siku. Gunakan pojok siku-siku yang telah kamu buat untuk menentukan jenis sudut. Nah, lipatan yang tadi kalian gunakan untuk menentukan jenis sudut pada gambar ini ya. Tentukan jenis sudut berikut. Nah, kertas yang tadi coba kalian pasangkan pada gambar jenis sudut yang pertama. Nah, jika pas, maka jenis sudut pada kertas tersebut dinamakan dengan sudut siku-siku. Nah, lalu kertas yang tadi kita pasangkan pada gambar yang kedua. Nah, jika gambar tersebut tidak pas atau melebihi sudut, maka sudut tersebut disebut dengan sudut lancip. Lalu kertas tadi kita pasangkan pada gambar sudut yang ketiga. Nah, jika kertas tadi ukurannya lebih kecil dari sudutnya atau sudutnya itu lebih besar dari kertas tadi, itu yang disebut sudut tumpul. Lalu gambar kertas tadi, lipatan kertas tadi kita pasangkan pada gambar yang keempat.
Nah, yang garis lurus itu yang disebut sudut lurus. Nah, di sini Ibu punya gambar dan penjelasannya. Gambar yang nomor 1 itu adalah gambar sudut lancip. Penjelasan, sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Nomor 2, gambar sudut siku-siku. Penjelasan, sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Nomor 3, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Yang keempat, gambar sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang sama dengan 180 derajat. Nah, dari gambar ini agar anak-anak lebih memudahkan dalam mengingat, kalian perlu mengetahui cara menentukan sudut. Nah, di sini kuncinya itu sudut siku-siku, yaitu sudutnya 90 derajat pas. Nah, jika sudut lancip berarti pasti di bawah 90 derajat. Lalu jika sudut tumpul pasti di atas 90 derajat. Buatlah simpulan tentang macam sudut berdasarkan penjelasan sebelumnya. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, sedangkan sudut lurus adalah sudut yang besarnya sama dengan 180 derajat. Perhatikan gambar sudut di bawah ini. Tentukan macam sudut pada gambar berikut. Nah, pada gambar pertama sudutnya itu berada di sini. Maka gambar pertama disebut sudut lancip. Lalu pada gambar yang kedua sudutnya itu berada di sini. Maka gambar kedua disebut sudut siku-siku. Gambar ketiga disebut sudut tumpul. Gambar keempat sudutnya berada di situ, yaitu ditunjuk panah, disebut sudut lancip. Gambar kelima disebut sudut lancip juga. Amati benda-benda di sekitar kelasmu. Dapatkah kamu menemukan sudut lancip dan sudut tumpul? Coba sebutkan masing-masing 5 buah. Nah, Ibu contohkan bendanya. Sudut tumpul ada atap sekolah, ada jarum jam yang menunjukkan pukul 5, lalu ada laptop yang terbuka lebar, ada kursi goyang, ada payung yang terbuka. Lalu sudut lancip ada ujung pensil atau ujung ballpoint, potongan kue, ada jam yang menunjukkan pukul 1, ada huruf A, dan angka 7. Sekarang coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apakah gambar berikut menunjukkan sudut? Tunjukkan. Nah, dari gambar ini kita coba tentukan sudut. Gambar nomor 1. Sudutnya bagian mana? Bagian yang garis merah ini ya. Ya, perlu diingat sudut adalah bangun datar yang memiliki 2 garis yang saling berpotongan. Iya. Lalu gambar kedua, sudutnya yang mana? Ini garis pertama, yang ini garis kedua. Nah, itulah yang disebut sudut. Lalu gambar yang ketiga,
Ini garis pertama, yang ini garis kedua. Lalu gambar keempat. Nah, ini gambar keempat tidak mempunyai dua garis yang saling berpotongan. Jadi pada gambar keempat ini bukan sudut, atau gambar tersebut tidak memiliki sudut. Lalu gambar yang kelima, ini garis pertama dan ini garis kedua. Nah, gambar kelima itu mempunyai sudut. Tahukah kamu lambang apakah itu? Gambar tersebut merupakan lambang pramuka beberapa daerah di Indonesia. Gambar pramuka setiap daerah berbeda-beda. Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki setiap daerah loh. Meskipun demikian, tujuan semua anggota pramuka di Indonesia sama. Keberagaman lambang pramuka ini sesuai dengan semboyan negara kita. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Arti kata Bhinneka adalah beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu. Kata ika berarti juga. Jadi, arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki banyak bahasa daerah loh anak-anak. Bangsa Indonesia juga terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan. Misalnya ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan budaya. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan bacaan sebelumnya. 1. Semboyan negara Indonesia adalah? Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 2, semboyan tersebut dapat kita lihat di pita yang dicengkeram burung Garuda. Nomor 3, arti dari kata Bhinneka adalah beraneka ragam atau berbeda-beda. Nomor 4, arti dari kata tunggal adalah satu. Nomor 5, arti dari kata ika adalah juga. Nomor 6, arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Cobalah amati kebinekaan yang ada di kelasmu. Tuliskan nama 5 teman terdekatmu di kelas. Lalu, tuliskan hal-hal baik yang dimiliki temanmu tersebut. Tuliskan paling sedikit 3 hal baik. Ibu contohkan, nomor 1, nama teman Budi. Hal baik yang dimiliki Budi: baik, ramah, suka menolong. Nah, kalian nanti kerjakan ini ya. Tuliskan 3 hal baik yang dimiliki teman kalian. Lalu, cobalah mewawancarai temanmu sesuai pertanyaan berikut. Nah, setelah kalian menyebutkan 3 hal baik masing-masing teman kalian lakukan wawancara terhadap teman kalian tersebut ya. Ceritakan hasil wawancara kepada teman-temanmu. Nah, ibu contohkan nomor 1, nama teman Budi. Agamanya Islam, sukunya suku Jawa. Warna kesukaan Budi warna hitam. Makanan kesukaan Budi sate. Nah, misalnya seperti itu. Nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Apakah kamu dan teman-temanmu memiliki perbedaan?
Meskipun ada perbedaan, tetapi kamu dan teman-temanmu tetap senang berteman, bukan? Meskipun banyak perbedaan, tetapi ada banyak persamaan yang kalian miliki, bukan? Keberagaman membuat situasi menjadi lebih indah. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menyayangi. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menghargai. Kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Menerima perbedaan merupakan bentuk syukur kepada Tuhan. Nah, kalian sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini ya. Semoga anak-anak memahami materi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.